Udah ya? Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf wabarakatuh. sebelumnya Bapak Ibu, kami dari kelompok satu ingin menyampaikan hasil dari diskusi tentang media audio. Jadi di sini kelompok satu akan mempresentasikan media audio yang beranggotakan saya sendiri, Herbianto, yang kedua Bu Eka Sari, yang ketiga Bu Trilinda, yang keempat Bu Fofi. Oke, kita langsung masuk ke outline presentasi. Yang pertama yaitu definisi media audio, yang kedua karakteristik media audio, dan yang ketiga kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, definisi media audio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, audio bermakna dua. Yang pertama, sebagai kata sifat artinya bersifat dapat didengar. Dan untuk yang kedua, sebagai kata benda, yang dimana berarti alat peraga yang bersifat dapat didengar. Audio sendiri adalah bersifat dapat didengar melalui alat tertentu. Dalam hal inilah yang dikenal dengan media audio. Media audio adalah segala bentuk media yang berisi pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran manusia. Dari Dr. Murti Kusuma Wirasti dalam buku modul yang satu. Terus untuk karakteristik media audio, yang pertama bersifat dapat didengar. Dan yang kedua verbalisme tinggi. Untuk deskripsinya akibat hanya menggunakan verbal untuk mengirimkan pesan, maka tingkat verbalismenya tinggi. Untuk yang ketiga membangun imajinasi, yang keempat bersifat personal, yang kelima, portable mobilitas tinggi. Dan untuk yang keenam, murah. Yang ketujuh, mudah digunakan dan dipertukarkan atau digandakan. Untuk karakteristik yang ke-8, tidak mudah rusak. Yang ke-9, cenderung satu arah. Dan yang ke-10, dapat diputar berulang-ulang, dihenti sesaat atau pause. Gitu. Dan untuk yang ke-11, mudah dimodifikasi. Sumbernya Carey 2008, Heinz, Molenda, Russell, and Smaldino 2001. Terus selanjutnya fungsi media audio, di mana fungsi media audio menurut Sujana dan Rifai 1992 halaman 130 adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai dengan media audio. Ialah berupa yang pertama pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, yang kedua mengikuti pengarahan, yang ketiga melatih daya analisis, yang keempat menentukan arti dan konteks, yang kelima memilah informasi dan gagasan, yang keenam merangkum, mengingat kembali dan menggali informasi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Eka Sari. Ya, terima kasih Pak Herbit. Bapak Ibu semuanya, saya akan melanjutkan media audio yang kami pilih di sini adalah podcast, di mana podcast ini adalah salah satu bentuk media audio berbasis internet berupa rekaman suara yang disajikan dalam bentuk format digital, biasanya berupa seri atau per episode yang
dengan topik tertentu. Jadi mudah diakses atau diunduh, diputar secara streaming melalui platform distribusi seperti Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Adapun karakter media audio podcast ini tentunya berbasis audio digital. Jadi podcastnya merupakan media atau listening. Kontennya berupa rekaman suara yang bisa berisi narasi, diskusi, wawancara, atau penjelasan materi. Kemudian karakteristik berikutnya dapat diakses kapan saja. Jadi podcast ini dapat diputar di jeda, diulang atau diunduh sesuai kebutuhan peserta didik. Hal ini membuat podcastnya fleksibel dan portable dan fleksibel, di mana mudah diakses melalui smartphone, laptop, atau perangkat digital lain. Jadi siswa dapat belajar sambil melakukan aktivitas lain, misalnya saat bepergian atau berolahraga. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu berbentuk series, Pak Herbie. Next. Berbentuk serial dan tematik, di mana podcast biasanya disajikan dalam episode dengan topik tertentu, sehingga guru dapat membuat seri pembelajaran sistem episode 2, apalagi gitu. Selanjutnya, meningkatkan sense of presence. Halo, kedengaran? Masuk, Bu. Oh iya. Baik, karakteristik berikutnya meningkatkan sense of presence, yaitu suara kedekatan dengan pendengar, ada kedekatan dengan pendengar. Hal ini bisa meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa seolah-olah sedang diajak berbicara langsung. Konten bersifat fleksibel dan kreatif. Jadi podcastnya dapat diperkaya dengan musik, efek suara, atau wawancara narasumber. Hal ini membuat materi lebih menarik, tidak monoton, dan sesuai gaya belajar siswa auditori. Next, Pak. Ya, di sini MAPEL, mata pelajaran yang cocok menggunakan media di sastra dan menyimak. Guru membuat podcast berisi bacaan cerpen atau puisi dengan intonasi ekspresif. Jadi, siswa bisa mendengarkan lalu menganalisis unsur instruktif atau gaya bahasa yang digunakan. Selain bahasa Indonesia, media audio podcast ini seperti listening dan speaking skills. Guru menyediakan podcast berupa percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Siswa dan menirukan percakapan. Kemudian dengan ini maka efektif melatih kemampuan mendengar aksen asli penutur bahasa, meningkatkan kosakata dan memperkuat keterampilan berbicara. Ya, kalau fleksibel waktu dan tempat, kemudian portable dan mudah diakses, meningkatkan literasi mendengar, memberi kesan personal, dan mendorong motivasi dan minat belajar. Terus kelemahannya diantaranya hanya mengandalkan saluran pendengaran. Jadi ini jadi gimana nanti yang visual ya apalagi kinestetik. Kemudian resiko distraksi, ada keterbatasan interaksi, keterbatasan akses teknologi dan sulit untuk menilai pemahaman secara langsung. Next. Nah, ini adalah contoh media audio podcast yang bisa kita lihat bersama. Di sini adalah bahasa Inggris. Mungkin Pak Ebi bisa mengklik linknya biar tadi bisa kita melihat isinya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu podcast itu seri ya. Jadi per episode. Jadi kalau misalnya ini ingin
belajar bahasa Inggris. Ini ada level 1, level 2. Mungkin bisa melihat, Pak, level satunya diklik, coba Pak. Nah, ini jadi bisa didengarkan lewat ini, di-download dulu, kemudian didengarkan. Kemudian ada, coba Pak, bisa nggak Pak itu di... Nah, ini diunduh dulu. Lama ya Pak. Ini kedengaran nggak Pak? Ya, jadi Tidak, bentuk podcastnya seperti ini. tidak Jadi dia kedengeran. per episode. Suaranya belum kedengeran. Ya, mungkin nanti bisa mendapatkan podcast yang lainnya. Biasanya di internet tuh banyak yang bahasa Inggris. Ada yang belajar bahasa Inggris langsung menggunakan podcast. Lanjut, next. Ini sekedar contoh dari media podcast. Dan selanjutnya akan disampaikan bentuk media audio berikutnya oleh Bu Trilinda. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Terdengar ya Bapak Ibu? Dengar, Bu. Baik, saya akan melanjutkan media audio yang kedua, yaitu streaming musik dan radio online. Streaming musik adalah media yang menyajikan konten suara atau musik melalui jaringan internet secara real time tanpa perlu diunduh terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat di platform populer misalnya seperti Spotify, Joox, Apple Music, atau YouTube musik audio. Kemudian radio online adalah siaran radio yang disebarkan melalui internet, bisa berbentuk live streaming atau podcast. Berbeda dengan musik streaming, radio online biasanya berisi program siaran berupa berita, talkshow, edukasi, musik, dan interaksi pendengar. Kelebihan dan kelemahan streaming musik. Untuk kelebihan yang pertama yaitu memberikan informasi aktual secara langsung. Yang kedua, bisa menyiarkan program khusus pendidikan edukatif dan interaktif. Yang ketiga, fleksibel, dapat diakses dari berbagai perangkat, bisa dari HP, laptop, ataupun tablet. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan menyimak, berpikir kritis, dan analisis. Untuk kelemahan dari streaming musik yaitu yang pertama, tetap membutuhkan internet, dan jika jaringan buruk, siaran bisa terputus. Yang kedua, interaktivitas terbatas, yaitu tergantung platform radio online. Yang ketiga, kadang jadwal siaran tidak sesuai waktu pembelajaran jika live streaming. Dan yang keempat, konten tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sehingga perlu diseleksi. Kelebihan dan kelemahan radio online. Untuk kelebihannya, yang pertama, memberikan informasi aktual secara langsung. Yang kedua, bisa menyiarkan program khusus pendidikan. Yang ketiga, fleksibel, dapat diakses dari berbagai perangkat seperti HP, laptop, dan tablet. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan menyimak, berpikir kritis, dan analisis. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu tetap membutuhkan internet, jika jaringan buruk siaran bisa terputus. Yang kedua, interaktivitas terbatas tergantung platform radio online. Yang ketiga, kadang jadwal siaran tidak sesuai waktu pembelajaran jika live streaming. Dan yang keempat, konten tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sehingga perlu diseleksi.
Penggunaan audio streaming musik dalam mata pelajaran. Di sini bisa digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia atau asing. Bisa melatih keterampilan menyimak melalui lagu, menganalisis makna lirik, serta membahas kosakata atau ungkapan budaya. Untuk pelajaran seni budaya, menggunakan musik untuk pembelajaran apresiasi seni, analisis genre, dan penciptaan karya. Untuk pelajaran matematika atau fisika, lagu dapat digunakan sebagai mnemonic device atau alat bantu hafalan. Misalnya membuat lagu tentang rumus atau suatu konsep. Dan yang untuk pendidikan agama atau sejarah, lagu rohani, perjuangan, ataupun tradisional bisa dijadikan bahan refleksi nilai-nilai. Penggunaan radio online dalam mata pelajaran. Untuk bahasa Indonesia atau bahasa asing ini bisa melatih keterampilan menyimak, membuat teks berita, atau latihan berbicara dengan meniru gaya penyiar. Untuk pelajaran sejarah atau IPS, mendengarkan siaran dokumenter, wawancara, atau diskusi tentang peristiwa penting. Untuk pendidikan kewarganegaraan, mengikuti siaran tentang isu sosial, politik, atau pendidikan untuk diskusi kelas. Dan untuk seni budaya, mengkaji gaya siaran, jingle, dan iklan sebagai bagian dari komunikasi massa. Nah, ini adalah contoh dari radio online. Maaf, tidak terdengar suaranya ya. Mungkin nanti setelah selesai presentasi, Pak Herbi bisa menampilkan contoh-contoh dari audio yang kami presentasikan hari ini. Nggih, Bu. Untuk audio selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Fofi. Pada Bu Fofi kami persilakan. Media audio yang ketiga yaitu spasial atau immersive audio. Nah, spasial atau immersive audio ini adalah teknologi audio yang memberikan pengalaman mendengar seolah-olah datang dari berbagai arah, 3D sound, sehingga siswa ketika mendengar media audio yang jenis imersif ini, siswa itu merasa dia itu berada dalam lingkungan itu. Itu kalau immersive audio. Nah, bentuknya bisa berupa binaural audio. Nah, untuk menggunakan binaural audio ini biasanya dibentuk dengan menggunakan headphone untuk menciptakan efek 3 dimensi. Jadi didengarkannya menggunakan headphone. Terus kemudian 3D audio, terus kemudian juga ada AR atau VR audio. Kalau 3D audio itu suara bergerak sesuai dengan posisi pendengar. Kalau yang AR, VR itu suara yang beradaptasi dengan pergerakan kepala atau posisi tubuh di dunia virtual. Nah, karakteristik dari spatial immersive ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada positional and realistis. Suara itu terdengar dari arah tertentu, menciptakan ilusi ruang 3 dimensi. Sehingga pendengar itu merasa berada di dalam tempat itu. Kontekstual yaitu suatu suara berubah sesuai pergerakan pendengar atau interaksi dengan lingkungan AR VR. Terus kemudian yang ketiga, imersif. Memberikan sensasi seolah-olah siswa berada di dalam situasi nyata. Yang keempat, berbasis teknologi tinggi.
imersif ini membutuhkan perangkat khusus seperti headphone, VR, atau AR glass. Terus kemudian yang kelima yaitu mendukung multisen apa ini? Mendukung multisensitif. Next, Sensori. multisensori. Next, Pak. Kelebihan dari spasial imersif ini yang pertama adalah meningkatkan realisme pembelajaran. Nah, ini tuh cocok untuk simulasi yang sulit dihadirkan secara nyata di kelas. Terus kemudian yang kedua, memperkuat retensi belajar. Pengalaman multisensori terbukti lebih mudah diingat dibandingkan audio atau teks biasa. Terus kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dan engagement. Siswa lebih antusias karena belajar terasa seperti bermain, karena mendengarkan suara tadi itu. Terus kemudian yang keempat, mendukung experiential learning. Membawa siswa mengalami langsung suatu fenomena melalui simulasi, seolah-olah mengalami langsung. Terus kemudian yang kelima, cocok untuk pembelajaran kolaboratif. Dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis game atau virtual class. Nah, di samping kelebihan itu juga ada kelemahan dari media audio ini. Karena butuh perangkat yang memadai sehingga kelemahannya adalah biaya yang tinggi. Terus kemudian yang kedua, keterbatasan akses teknologi. Karena tidak semua sekolah itu memiliki infrastruktur yang bagus. Terus kemudian yang ketiga adalah potensi distraksi. Ketika tidak dirancang dengan baik, audio imersif itu bisa lebih menghibur daripada mendidik. Jadi siswa itu bukan malah terdidik, tapi malah terhibur. Jadi efeknya itu tidak efektif dalam kegiatan pembelajaran untuk mereka itu dapat menerima materi dengan baik. Terus kemudian yang keempat, kendala kesehatan. Ini artinya ketika anak itu mendengarkan itu bisa kemudian siswa itu mengalami kelelahan, pusing atau motion sickness. Terus kemudian yang kelima, butuh keterampilan Teknis. teknis guru, memerlukan untuk pelatihan untuk membuat si audio ini. Next, Pak. Mata pelajaran yang cocok menggunakan spasial immersive audio itu yaitu seperti geografi, sejarah, IPA, bahasa, dan seni musik dan drama. Kalau dalam mata pelajaran geografi, contohnya simulasi suara lingkungan alam, kayak suara hutan, hujan, terus gempa bumi, badai, gunung meletus. Nah, media ini mampu membantu siswa memahami fenomena geosfer secara nyata. Jadi, siswa itu mendengar, oh kalau gempa bumi itu suaranya seperti ini, badai itu seperti ini, gunung seperti meletus itu seperti ini, hutan hujan, hutan yang kehujanan itu seperti ini. Itu kalau dalam pelajaran geografi. Nah, kalau dalam pelajaran sejarah, contohnya siswa itu merekonstruksi peristiwa sejarah. Misalnya suasana proklamasi atau pertempuran. Berarti kalau suasana proklamasi mungkin apa itu namanya backdropnya ada suara orang-orang yang ngomong-ngomong. Itu masuk dalam immersive audio. Terus kemudian kalau pelajaran IPA, fisika, dan biologi, kayak eksperimen sains berbasis VR dengan audio 3D, misalnya simulasi ruang angkasa atau sistem tubuh manusia. Nah, hal ini memudahkan memahami materi yang sulit diamati secara langsung. Nah, kalau bahasa, melatih listening comprehension melalui percakapan imersif di lingkungan virtual. Misalnya, kalau dalam listening comprehension, dua orang sedang bercakap-cakap, terus kemudian latarnya adalah di pasar, maka kemudian banyak suara-suara yang tawar-menawar, menawarkan, terus kemudian kalau misalnya dua orang bercakap-cakap berada di pinggir jalan sedang menambal ban yang bocor, berarti ada suara-suara motor di pinggir jalan itu. Itu kalau bahasa. Terus kalau seni musik dan drama menyimulasikan konser atau pertunjukan teater dengan audio 3D.
Media audio mampu meningkatkan apresiasi dan seni melalui pengalaman mendengarkan yang nyata. Berarti kalau misalnya mau tahu suara angklung itu seperti apa, berarti apa? Mendengarkan suara angklung, gamelan, gamelan misalnya jenis apa itu namanya slenteng misalnya, berarti yang itu yang di apa itu namanya yang dimainkan suaranya. Next, Pak. Nah, ini contohnya kalau di Mapel Bahasa Indonesia, siswa misalnya diarahkan untuk mencari latar di balik cerita dalam audio tersebut. Nah, ini saya punya beberapa contoh, kayak misalnya yang SoundCloud itu, Pak, yang soundcloud.com. Terus kemudian ada yang Sony itu juga efek-efeknya yang masuk ke dalam binaural. Kalau yang SoundCloud itu cerita, cerita tapi di balik cerita itu ada backdrop suara-suara yang melatar belakangnya. X aja Pak, X aja Pak itu kayaknya. Ya, bukan, bukan. Tadi kan ada pertanyaan login atau tidak itu. Ini Pak, di X saja itu kayak ini. Play Pak. Oh, nggak kedengeran ya Pak ya? Nggak dengar tapi. Enggak, Nggak coba dengar, nggak dicepetin. dengar. Itu karena masuknya di slideshow-nya tidak dari awal, yang Hmm. otomatis suaranya masuk. Oh, injen. Dari perubahan di Canva tadi ke sini. Mana? Oh iya 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 iya, iya, iya. Pakai centang audionya. Ya belum ini ya presentasi with audio. Langit pun mulai Masuk mendung, Pak. Iya, angin suaranya Pak. bertiup kencang, dan udara terasa dingin. Pertanda bahwa hari akan hujan. Anak-anak ayam mulai diliputi Nah, ketakutan. itu suara apa itu namanya? Suara angin itu Aduh muncul. ibu, bagaimana ini? Suara keren kayak gitu. Tenang nak, Itu kalau tidak usah imersif. takut. Hujan adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa, bukan untuk ditakuti. Nampaknya malam ini kita harus bermalam di hutan. Nah, pelajaran yang Kalau menggunakan masih media audio sebentar, ini itu biasanya Ibu cocok akan untuk melihat pelajaran-pelajaran bahasa. apakah ada dangau di sekitar sini. Pelajaran lain juga ada yang cocok untuk merasakan berada dalam pengalaman nyata, tapi banyak kan digunakan dalam pelajaran-pelajaran bahasa kalau audio yang imersif ini. Terus yang satu lagi Pak yang jenengan uh, tadi linknya yang Sony itu yang bawah. Riri. Oh yang Sony. Nah, The drive to create never stops for artists. So our drive to innovate new creative possibilities must also be unceasing, using object-based audio technology for a completely new music listening experience. Vocal, guitar, bass, piano, even the emotions of a live audience are all mapped into a 360-degree spherical space. By precisely positioning sounds using distance and angle, we are able to reproduce music exactly as the artist intended. Experience 360 reality audio versus conventional stereo sound. Please put on your headphones. sudah Pak. Oke. Jadi intinya kalau immersive audio ini itu suara yang ada efek-efek backgroundnya yang kita itu bisa merasa berada dalam situasi tersebut. Itu sih intinya. Lanjut Pak Helbi, Google Assistant. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu Google Assistant.
yang termasuk Google Voice Assistant atau GVA. Adalah asisten virtual yang berbasis kecerdasan buatan yang merespon perintah suara, dapat menjawab pertanyaan, membantu tugas sehari-hari, dan menjalankan aplikasi sesuai instruksi suara. Dalam pembelajaran berguna untuk memperlancar latihan listening dan speaking bahasa asing sebagai alat bantu pengucapan dan pelafalan pronunciation practice, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa, memperluas kesempatan praktik luar kelas, misalnya siswa bisa bertanya pelatih kapan saja, membantu siswa dengan kebutuhan khusus atau membutuhkan fleksibilitas dalam belajar. Terus untuk kelebihan Google Assistant sendiri meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara, motivasi dan kepercayaan diri meningkat, fleksibilitas dan akses kapan saja, latihan pengucapan dan pelafalan pronunciation, dukungan bahasa lokal. Untuk kelemahan sendiri, kesalahan pengenalan suara, membuat tidak akurat, konten terbatas, dan kurang kontekstual, ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat, privasi dan keamanan data, tingkat adaptasi dan literasi teknologi. Nah, untuk contohnya, di sini saya akan memperagakan dengan menggunakan handphone. Nah, di sini saya sudah mendownload sebuah aplikasi Google Assistant. Dan di sini saya akan uji coba mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang ceritakan sejarah kerajaan Majapahit. Contohnya seperti ini. Ceritakan sejarah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kemaharajaan Hindu-Buddha terbesar dan terakhir yang menguasai Nusantara, berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 M dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Masa awal dan pendiri, Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Singasari terakhir, Kertanagara. Latar belakang, setelah kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri dan memohon kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik di delta Sungai Brantas untuk dijadikan desa. Pendirian desa yang kemudian dinamai. Sudah untuk contohnya Google Assistant seperti itu. Dan selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri, media audio menyampaikan pesan melalui indera pendengaran, baik dalam bentuk suara, musik, maupun efek bunyi. Kelebihannya sendiri itu mudah diakses, murah, dan efektif dalam meningkatkan konsentrasi. Namun media audio juga memiliki keterbatasan karena tidak dapat menyajikan informasi visual secara langsung. Oleh karena itu, dalam praktiknya media audio sebaiknya dipadukan dengan media lain agar pembelajaran lebih optimal. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Sudah Bu, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Nah, untuk sound horeg ya Pak. Jadi sound itu kan juga medianya kan sound. Jadi bisa dikategorikan untuk media audio bisa, tapi tergantung dari kegunaan sound tersebut. Misal kita berbicara di depan panggung,
memberikan pengarahan atau memberikan pelatihan atau memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa gitu Bapak Ibu. Nggih. Kan itu kan juga memberikan informasi. Tanpa sound ya tidak bisa. Sudah? Pak Khairuddin. Ini kan memang termasuk fenomena saat ini, ya. Ada sound horeg dan itu sangat digandrungi oleh anak-anak muda dan sekarang ini. Makanya ini ini termasuk dikategorikan media audio yang bisa diedukasikan atau tidak. Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya di media sosial kan ramai sound horeg. Itu tadi Pak Khairuddin kan kita kan sama-sama belajar ya Pak di sini Pak ya. Saya juga kalau ada salah nanti diingatkan ya. Kalau menurut pandangan itu kan yang fenomena saat ini kan memang lagi gandrung sound horeg. Tapi kan kita kan tergantung untuk kegunaan sound tersebut itu digunakan untuk apa kan gitu. Digunakan untuk media audio pembelajaran atau digunakan untuk media sarana apa namanya musik dan lain sebagainya kan gitu. Udah Pak. Ya Bu Agnes. Oke, Pak Herbie, terima kasih. Saya pernah mendengar satu kata, tetapi saya waktu itu tidak memahami dan tidak mencari tahu. Nah, karena Bapak panjenengan menampilkan kata-kata itu, saya jadi teringat dengan satu kata itu, media audio integratif, Pak Herbie. Apa itu? Saya dulu tuh pernah ada yang ngomong gitu, tapi kemudian saya tidak tahu dan saya tidak mencari tahu. Dan sekarang terlintas lagi dalam pikiran saya. Media audio integratif itu loh Pak Herbie. Bisa Mungkin dibantu saya. Bu Agda, saya izin bantu jawab ya, karena saya sekelompok dengan Pak Herbie. Oke, monggo. Kalau media audio integratif itu kan media berbasis suara, kan audio kan suara. Nah, itu yang menyatukan apa itu narasi, musik, sound effect, podcast, rekaman audio imersif. Nah itu digunakan secara terpadu dengan media atau metode lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tidak hanya misalnya podcast saja, audio imersif saja, terus kemudian Google Assistant saja. Tapi di antara jenis-jenis dari audio itu kemudian dijadikan satu, diambil positifnya untuk digunakan dalam pembelajaran, bagaimana cocoknya. Itu mirip dengan kalau tadi pagi kita belajar tentang teori belajar, itu kan tidak ada teori belajar yang benar-benar cocok. Itu harus dipadu-padankan. Seperti itu. Itu integratif karena persatuan dari beberapa jenis audio. Begitu. Mungkin kelompok saya yang lain, Pak Herbie, Bu Eka, atau Bu Linda, ada tambahan? Contohnya kayak studio podcast itu Bu Kofi. Iya, mungkin saya ya. Jadi mungkin contohnya kalau hanya mendengarkan kadang membosankan. Nah, akhirnya ada perpaduan sehingga muncullah media audio integratif ini. Jadi jenis media pembelajaran yang menggabungkan elemen audio dengan media lain seperti teks atau gambar atau animasi biar meningkatkan daya tarik dan minat dari pemahaman peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sudah Bu Agnes. Berarti yang spasial atau imersif itu bisa masuk ke yang media audio integratif itu ya Pak? Ya Bu Fofi. Bisa. Iya, bisa. Gambaranku belum komplit, Bisa. Mungkin Iya, bisa. punya contohnya itu gitu. bergabung dengan Contohnya visualnya. YouTube-nya ya. Yang Saya kasih spasial YouTube-nya. imersif itu.
Saya masih YouTube tadi Pak. Nanti bayangkan masuk ke bioskop itu, bioskop atau ke waktu Jatim Park itu, yang Dino-Dino itu. Ya, itu golongannya yang Media mediaan audio audio integratif integratif itu. adalah Integratif itu kan persatuan ya Bu. Berarti kan memadupadankan media atau metode lain sehingga pengalaman belajar itu menjadi lebih kaya, bermakna dan sesuai dengan kebutuhan. Berarti bisa video ini juga bisa coba Kumpulan dongeng dan cepat-cepat. cerita anak. Oke, yang sampai situ aja. Ia tinggal di sebuah desa terpencil yang ada di dekat hutan. Salah satu hal yang digemarinya adalah membantu ibunya memasak. Wangi sekali. Ini pasti karena rempah-rempah yang kita dapatkan kemarin nah ya, Bu. ini teksnya belum ada, Lucia. Sup ini pasti tapi ada visualnya. Tak hanya itu, Lucia juga senang membantu ayahnya mencari kayu bakar di hutan. Ayo Lucia, cari kayu bakar yang banyak. Siap, Ayah. Kalau kehabisan kayu, nanti Lucia dan Ibu tidak bisa memasak. Hihihihi. Kalau itu kan memadukan antara audio dengan apa itu namanya visual. Kita tidak perlu mendengarkan, kita tidak perlu melihat video itu. Kalau dalam imersif kita mendengarkan saja, kita sudah berada dalam cerita itu dengan mendengarkan itu. Kayak misalnya tadi apa itu namanya, dia itu membawa kayu. Saat membawa kayu kan ada efek suara berjalan itu. Kalau audio imersifnya. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ditambahkan. Mungkin ada contoh itu Bu, di kelas awal untuk pemahaman konsep menulis bilangan, menulis angka dari 1 sampai 10. Nah, biasanya itu anak-anak di kelas awal, terutama di kelas 1, itu menulis angka itu terbalik. Maksudnya terbalik itu konsep cara dia menulis itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi misalnya menulis angka 2 gitu, dia menulisnya dari bawah ke atas. Angka 1 juga demikian. Jadi untuk pemahaman konsep cara menulis bilangan yang betul itu bisa dengan lagu dan juga digabungkan dengan visual. Misalnya kalau 1 miring lurus, tangannya sambil menulis di udara. Jadi 1 miring lurus, 2 lengkung tidur, sampai 10, sampai bilangan 10. Jadi itu juga bisa diterapkan di kelas awal untuk pemahaman konsep menulis bilangan. Mungkin seperti itu. Siap. Gambarannya sudah mulai muncul di kepala saya. Satu yang pengen saya tanyakan dulu ke Bu Trilinda itu, jadi saya baru masuk di SD semester ini, nggih. Dan saya menjumpai banyak anak yang menulisnya seperti itu. Di kelas 3 pun menulisnya seperti itu. Jadi itu benar atau salah? Sebenarnya ya salah juga ya. Soalnya kalau menulis kan seperti bilangan itu kan yang betul kan 1 itu miring dulu lurus. Kalau 2 lengkung kemudian tidur. Anak-anak itu enggak dibalik. Dari tidur baru lengkung ke atas. Betul. Menulis 5 juga begitu. 5 itu lengkung dulu baru berdiri terus tidur. Jadi terbalik gitu loh. Iya. Jadi kita menanamkan konsep dari awal lagi untuk di kelas 1 itu. Oh, gitu. Jadi yang itu salah nggih. Berarti nanti saya bisa minta tolong Bu untuk yang lagunya itu nanti mohon bantuan diberikan ke saya nggih Bu. Supaya saya ketika menjumpai yang kelas kecil itu tidak karena setiap kali saya selesai mengajar di kelas kecil saya langsung diare. Tapi kalau tahu begini berarti saya berarti ilmu menulis yang dulu tuh masih sama seperti yang sekarang, hanya mungkin konsep Gen Z-nya itu atau Gen Alpha-nya ini mulai bergeser. Seperti kalau dulu huruf B itu kan perutnya dulu baru kemudian tegak lurusnya itu. Nah, sekarang itu dari bawah naik kemudian diturunkan lagi dibentuk pelentungannya seperti itu. Dan itu susah sekali saya nganunya. Jadi kalau Ibu punya lagunya seperti itu, jadi kan ini audio ini kan bisa saya putarkan kembali ke anak didik saya yang cuma 1 ekor itu aja.
satu orang maksud saya Jadi itu. sambil menyanyi sambil mengikuti menulis di udara. Jadi tangannya sambil ikut Oh, di membayang udara. gitu. Ya, Oh, gitu. Oke. Siap, 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 siap. Oke, terima kasih untuk ilmu barunya bagi saya. Sukses selalu. Monggo dilanjut. Kak Zainal, Oke, siap. Terima kasih. eh Berarti yang ditambahkan tadi oleh Bu Trilinda terkait dengan penjelasan audio saat mengenalkan menulis anak di usia dini itu dengan lagu ya, lagu edukasi lah katakan atau rekaman lagu. Eh, Berarti itu masuk dalam media audio ya, Bu Trilinda ya. Dan apakah masih relate untuk digunakan di zaman sekarang? Kalau saya rasa masih relate. masih Pak. Eh, Bisa juga Putri, digunakan ya, mata pelajaran yang lain. betul. Dan itu sebenarnya juga bisa ditampilkan oleh kelompok satu sebagai masukan atau tambahan dari media audio yang masih bisa digunakan sekarang. Yang kemarin sudah tidak lagi menggunakan kaset, kemudian menggunakan piringan hitam, gitu kan. Jadi rekaman lagu itu tetap 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 bisa jadi media audio ya. Entah nanti playernya pakai laptop, playernya pakai handphone, playernya pakai pengeras suara sound, horeg ditaruh di dalam kelas. Itu kan alat-alatnya, alat-alat untuk mendukung suaranya. Jadi mungkin bisa ditambahkan sebagai contoh atau bentuk jenis media audio adalah rekaman suara guru atau rekaman eh, lagu. Karena gini, mungkin di Bu Agnes atau di saya sama. Kalau di saya kan ada materi Al-Quran. Nah, ketika kita mengajarkan anak-anak penghafalan salah satu ayat, salah satu surat, itu kan anak-anak lebih merasa nerima secara psikologisnya ketika mereka belajar dari suara gurunya daripada murotal yang ada di beberapa YouTube. Itu kan. Tetapi dengan syarat gurunya sudah ditaskeh dan ditahsin, suaranya sudah sesuai dengan standar gitu. Apalagi kalau kita pakai rekaman suara murid kita sendiri yang memang sudah benar-benar layak untuk dijadikan contoh. Nah, itu enak. Jadi ada rekaman suara. Jadi rekaman suara guru, intinya rekaman suara lah. Entah suara untuk ngasih materi atau rekaman suara untuk apa namanya lagu dalam memotivasi belajar. Itu yang pertama, masukan untuk tambahan jenis media audio yang masih relate untuk kita gunakan dalam pembelajaran di zaman sekarang. Yang kedua, saya rasa untuk e-book yang sekarang, e-book eh, yang sudah ada di beberapa website, itu sekarang e-booknya sudah ada, sudah multimedia, atau bahkan ada yang e-book standar, e-book yang sederhana. Dia hanya teks, gambar, teks, gambar. Ada yang lebih meningkat lagi, teks, gambar, dan audio. Nah, ini mungkin juga bisa dimasukkan. Jadi audiobook, ada buku yang memang ini mungkin apa namanya memberikan fasilitas bagi peserta didik yang malas baca. Dia karena memang dia cenderung gaya belajarnya auditori, maka dia cukup mendengarkan eh, kemudian mendengarkan penjelasan dari audiobook itu tadi. Mungkin tambah audiobook lagi itu juga Pak. audiobook ya, audiobook. Jadi buku yang memang kita dari suara saja, kita bisa baca buku. Jadi baca buku dari suara yang dari rekaman baca buku itu. Eh, jadi sebenarnya saya di awal saat penjelasan tadi itu saya mikir gini, sepertinya saya ngajar nggak pernah pakai media audio deh, audio murni ya, tanpa ada integrasi, audio murni. Saya nggak pernah. kecuali kecuali rekaman baca Al-Quran itu eh, saya ulang-ulang supaya anak hafal. Jadi anak-anak sambil menulis suaranya saya ulang terus sambil anak nulis. Jadi anak-anak sambil baca sambil nulis. Nah ini saya pakai. Tapi di materi yang lain kadang saya juga jarang pakai itu. Seperti podcast podcast audio itu jarang malah kita pakai. Saya yakin juga guru bahasa Inggris pun jarang pakai podcast bahasa Inggris. Sering malah pakai conversation video itu. Maka akhirnya
saya mencoba kira-kira apa sih yang masih relate yang bisa kita coba di kelas itu tadi ketemunya rekaman guru bisa jadi Bapak Ibu bisa loh bikin PPT kemudian satu slide dikasih rekamannya Ibu untuk jadi Ibu nggak usah ngajar nggak usah nerangkan. Lihat slide-nya klik suaranya dan jelaskan sendiri. Jadi kita sebagai operator, jadi rekaman suara di slide PPT tuh, begitu. Apa kayak Yang itu. masuk nggih? Saya mau tanya sedikit yang Siap, siap. terakhir tadi Pak Zainul berikan itu, apakah sama seperti ini Pak? Yang di Canva itu kan ada menambahkan suara begitu Pak? Menambahkan apa kayak rekaman diri, misalnya kita ngomong, direkam, diambil diambil apa? Gambar sama suara apa sih yang seperti itu Pak ya? Iya, Yang betul. terakhir itu. Oke. Nah, Ya, itu kemudian saya mungkin sedikit sharing. Kemarin kan saya ikut pembatik itu, Pak, yang betul. tentang apa namanya media itu loh. Nah, Media. itu media pembelajaran itu pembatik saya pakai itu. Jadi seperti itu. Pernah sudah saya lakukan seperti itu. Dan ya memang benar tidak perlu masuk kelas akhirnya. Cukup di-share aja gitu. Saya tinggal ngomong aja gitu. Itu keren sekali, Pak. Sudah pernah saya lakukan. Cuman Iya. mungkin nggak tahu namanya itu apa. Emersi apa itu belum tahu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya. Kalau yang imersif itu saya kira tidak hanya suara datar. Kalau rekaman itu datar kan. Tapi kalau imersif itu dia oh, merekam tidak hanya satu rekaman, dia menggabungkan rekaman yang dia juga menggabungkan suara latar, kemudian ada backsound lah, ada backsound yang juga direkam. Jadi seperti yang Bu Fawzi sampaikan, ketika di hutan. Jadi ketika kita bicara di hutan, kita ngomong di hutan itu ada suara gemericik air, suara burung-burung berkicau, suara reotan bambu. Oh, ini yang saya kira imersif itu sebenarnya. Gabungan suara-suara dalam rekaman. Tapi kalau suara audio integratif itu sudah audio visual gitu. Sudah digabungkan dengan media yang lain. Kalau Iya, imersif dia cukup audio-audio saja jadi satu. mm-mm. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Bu En, Bu En. Iya. Terima kasih. Eh, apa masih berkaitan dengan Pak Zainal ya. Hari ini saya tersadar ya semenjak saya ini kan dari SMP kemudian baru ngajar di SD 1 tahun terakhir dan baru sadar kalau tadinya saya guru IPA tapi kemudian saya guru SD yang artinya harus mengajar semua mapel. Baru sadar hari ini kalau saya jarang menggunakan media audio. Audio saja ya, audio murni. Dan ternyata kalau disimak tadi itu manfaatnya banyak juga karena anak-anak sekarang itu menurut saya konsentrasi belajarnya itu kurang. Mereka suka gagal fokus ketika pembelajaran. Nah, dengan adanya audio ini, saya kira itu bisa meningkatkan fokus siswa dengan cara menyimak rekaman yang disampaikan oleh guru. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, barangkali bisa diulas kembali karakteristik materi yang cocok untuk pakai audio itu materi yang seperti apa? Karena tadi saya lihat di salah satu slide itu ada materi biologi ekosistem. Sedangkan kalau menurut saya, kalau sebagai mantan guru IPA, gitu, kalau apa ekosistem itu kalau cuman audio kok kayaknya kurang dapat gitu kalau berupa audio. Atau barangkali kelompok Pak Herbi dan kawan-kawan punya referensi audio untuk mengajarkan ekosistem. Jadi barangkali bisa diulas lagi karakteristik materi yang seperti apa yang
cocok untuk menggunakan media audio ini. Terima kasih. Saya bantu jawab dulu ya Pak. Mungkin kalau ada lagi tambahan nanti bisa ditambahkan. Karakteristik materi yang cocok untuk audio itu biasanya adalah materi-materi yang bersifat verbal atau naratif. Seperti bahasa-bahasa tadi yang saya sampaikan, terus kemudian yang memerlukan penjelasan lisan, terus yang mengandalkan imajinasi siswa, suasana hutan, terus kemudian kehidupan laut. Nah, itu kan mengandalkan imajinasi siswa. Itu juga cocok kalau menggunakan media audio. Terus kalau bahasa-bahasa misalnya listening comprehension pas waktunya listening skill. Nah, itu percakapan. Itu cocok untuk menggunakan audio. Terus mengandung irama, lagu, suara. Nah, itu juga cocok menggunakan audio. Nah, kalau misalnya materi ekosistem tadi materi yang apa ya Pak yang ekosistem tadi? Pakai audio yang mana yang ekosistem tadi, Pak? Pak Herbie. Sebentar saya bukanya. Hmm. Ekosistem. Yang imersif itu loh, Bu. Oh, imersif. Spasial. Geografi. Geografi. Oh, yang geografi, Bu. Tadi untuk memperkenalkan sebentar. Bisa ditampilkan Pak Herbie yang tadi PPT-nya. Nah, itu kalau yang contohnya aja kalau yang media jenisnya immersive audio. Kalau pada mata pelajaran eksperimen sains berbasis VR dengan audio 3D, misalnya simulasi ruang angkasa atau sistem tubuh. Simulasi ruang angkasa itu berarti menampilkan suara ruang angkasa itu, Bu. Kalau kalau contohnya kalau di IPA fisika atau biologi. Kalau ekosistem kayaknya bukan ini deh Pak tadi. Yang apa ya? Nah, Slide nomor berapa? Bu slide nomor berapa, Bu? Kayaknya agak awal-awal tadi. Sebelum penjelasan macam-macam. Coba TRL ditulis F. barangkali. Enggak di sini. Kontrol F mungkin. Di media audio podcast. Nah, itu. Ini Episode loh. 1. Ini nih. 4. Kiri. Oh ini. Nah. Itu. Podcast biologi episode 1 ekosistem itu paling orangnya berbincang-bincang mengenai ekosistem gitu Bu kalau pemahaman saya. Mungkin Bu Eka ada yang ditambahkan. Iya, baik. Podcast itu adalah seri pembelajaran ya. Jadi fix tentang materi dalam bentuk suara yang diunduh itu. Jadi misalnya ada episode pertama tentang ekosistem, nanti menjelaskan apa itu ekosistem dan selanjutnya ada episode berikutnya mungkin apa. Saya kurang paham juga di biologi. Nah, itu jadi sekali lagi podcast itu
tidak tidak sama dengan imersif tadi, karena ini materi di dalamnya ada materi fix misalnya ekosistem, kemudian didengarkan materi itu secara apa ya, tidak ada background yang lainnya gitu. Mungkin sedikit menambahkan, kalau untuk penerapan dalam materi ekosistem, mungkin dengan memperdengarkan suara asli ekosistem seperti suara laut. Dan jadi kan ada suara ombak, ada suara angin. Nah, siswa setelah itu siswa disuruh mengidentifikasi komponen itu, mana suara angin, mana suara air. Nah, akhirnya kan merangsang imajinasi anak. Iya, itu kalau misalnya masuknya di imersif. Kalau masuknya di podcast, berarti kan podcast itu kan perbincangan dua orang atau lebih. Berarti kan dua orang atau lebih itu berbincang-bincang untuk membicarakan tentang ekosistem. Seperti halnya kalau kita melihat podcast-podcast di YouTube itu loh, bukan kan itu kan banyak sekali sekarang. Anak-anak itu kan juga sekarang tuh anak-anak SMA, SMP itu sudah mulai juga suka bikin podcast-podcast gitu. Podcast itu bukan hanya bisa diupload di YouTube tapi juga di Spotify biasanya. Ya, seperti ini loh Bu, contohnya ini. Ya, mungkin bisa diputar, Pak. Seperti apa itu? Halo, halo, halo. Kembali lagi di PO Podcast atau podcast yang membahas seputar PO lagi. Nah, kali ini bareng aku Ara, aku bakal bahas berkenaan dengan materi kelas 10 bab 2 yaitu keanekaragaman hayati. Nah, tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu nih. Di masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Tetap stay at home, jangan lupa ya. Ikuti protokol kesehatan. Kalau mau keluar harus pakai masker. Kalau mau kemana-mana harus cuci tangan dulu. Kalau megang apa-apa, apalagi kalau makan. Ya, ingat ya. Terus juga jangan bandel. Pokoknya harus ingat bahwa kesehatan itu yang pertama. Ingat ya. Oke, nah aku bakal bahas nih di keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada di tingkat gen, yang kedua ada di tingkat jenis, dan yang ketiga ada di tingkat ekosistem. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di for creator. Ya. Fix materinya yang dibahas. Ya. Sudah Di nih. Spotify ya Pak ya? Ya, Spotify. Betul. Ini semua Ini orang bisa bikin. bisa masuk ini. Kan ada loginya juga. Nah, Iya. Oke. Terima kasih. satu pertanyaan lagi ya. Setelah itu ditutup. Atau gimana? Atau lanjut sampai jam 5? Pak Zazuli. Pak, kalau lanjut dengan sampai jam 5 kelompok berikutnya toh. Apa kita ini? Sampai selesai. Iya Pak Zazuli. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir lebih baik, Pak. Oke, mohon izin bertanya Bapak Ibu. Di zaman sekarang yang dimana TikTok, YouTube itu kan sangat mudah diakses. Kemudian banyaknya media pembelajaran audiovisual atau mungkin multimedia interaktif yang lebih mudah dipahami oleh siswa daripada media audio. Apakah media audio ini bisa disebut futuristik? Dalam arti siswa akan memilih mencari sumber pengetahuan berupa media audio daripada media audiovisual atau mungkin multimedia interaktif. Bahkan seperti saya pun lebih nyaman mengajar ke siswa dan lebih mudah dipahami juga oleh siswa ketika saya menggunakan media audiovisual atau multimedia interaktif seperti Wikis atau Kahoot. Oke, ngoten mawon, mohon pencerahannya. Terima kasih.
Dijawab, Bu Fofi. Saya ini. Saya lagi tuh, Pak. Jadi langsung kesimpulannya aja. Iya. Futuristik itu kan kalau dalam bahasa Indonesia future berarti adalah masa depan. Apakah media audio itu bisa jadi futuristik? Kalau media audionya yang media audio lama kayak klasik yang kayak yang lama-lama itu Pak, saya rasa bukan ya. Tapi kalau yang media audio yang bisa mengikuti perkembangan zaman itu bisa jika dia itu mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran masa depan. Kayak contohnya kemarin itu kan saya dan kelompok kami itu Pak Herbi, Bu Eka, dan Bu Trininda itu kan sempat dikoreksi karena kita apa? Karena kita membahas media audio yang tidak futuristik. Nah, kemudian kita memperbaiki diri dengan membahas media audio yang mengikuti perkembangan zaman seperti podcast, terus immersive audio, terus kemudian apa itu namanya Google Assistant, ada audiobook. Audiobook itu juga bagus. Biasanya kalau misalnya ada bukunya anak kecil yang belajar mengenal sesuatu itu kan di dalam buku beli buku terus depannya itu ada scan barcode itu kan ada audiobooknya itu juga bagus. Mungkin ada tambahan Pak Herbi, Bu Linda, Bu Eka. Saya mencoba menyimpulkan gitu, atau bukan menyimpulkan, ya, menambahkan. Monggo, Ini kan monggo. lagi-lagi kalau Lanjut. kita bicara audio, ini kan ini bisa kita sesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Gitu. Fungsi dan kegunaannya itu untuk apa? Kalau tadi bisa sangat berguna ketika mungkin bisa dilakukan dengan cara mandiri atau individu, atau disesuaikan dengan gaya belajar anak, atau semuanya lah individu yang ingin menggunakan audio itu. Kadang ada memang anak atau dari kita itu lebih suka mendengarkan daripada melihat secara visual atau bisa dibuat untuk seperti halnya ketika kita mengerjakan sesuatu atau pekerjaan itu kan kita juga sambil mendengarkan gitu. Sambil mendengarkan entah itu berupa podcast ataupun musik atau yang lainnya itu kan tergantung apa yang ingin kita dengar. Nah, itu berarti kan kita sesuaikan dengan fungsi dan kegunaan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan terkait dengan media audio ini. Jadi lagi-lagi tergantung fungsi yang ingin kita eh, lakukan untuk menggunakan audio ini. Ini. Betul, Pak. Sesuai dengan kebutuhan. Betul. Bu Retno, ini lanjut atau bagaimana? Waktu dan tempat dipersilakan pada yang presentasi. Nah, maksudnya Nggih. dilanjut sampai jam 5 atau Lah, itu nah, kesepakatan bersama dengan teman-teman saja, Pak. Kalau saya tutup dulu presentasinya aja ya. media audio selesai ya sudah selesai kan. Nggih. Ya udah. Jadi sekian dan terima kasih. Di sini kelompok Enggak, satu itu tadi yang nanya mohon tadi lo udah puas belum yang futuristik tadi lo? Oh, Mas Jangan-jangan Pak Juli. Jazuli gak puas. Sangat puas. Tapi kalau saya ngasih ngasih gambaran Pak Jazuli, audio juga futuristik. Eh, saya rasa futuristik. Ada imersif tadi, kemudian ada AI asisten, tidak hanya Google Assistant, itu juga bagian dari futuristik. Spotify, bahkan sekarang itu yang lagi dikembangkan, sekarang masih riset. Ada yang namanya Brain Computer Interface Audio, BCI. Brain Computer Interface Audio. Jadi ini lagi dikembangkan, lagi diriset. Nanti yang ada di otak kita itu nanti akan muncul sebuah audio. Jadi Oh, apa yang berarti ada ini di seperti itu, Pak. Nanti ada chip. Kemarin saya itu lihat chip di betul tangan. betul.
Jadi di otak kita itu nanti kita nggak pakai ngomong, nggak pakai nulis, itu nanti akan muncul Eh, sendiri suara yang ada di pikiran kita. ini nanti Namanya brain kita bahas computer masa interface depan. audio. Ya, futuristik Sekarang itu sekali. emang ini Pak, apa itu namanya ngeri. Kita itu bahas apa gitu, padahal kita kan nggak ngerekam, nggak nyari di HP dan nggak apa-apa. Tiba-tiba nanti muncul apa yang kita bicarakan itu di entah itu di Yes. Google, entah itu Di di Iya, handphone. Instagram. Memang gitu, memang gitu. iya. Algoritmanya Kalau itu gitu memang. bisa dijawab dengan ilmu ya. Mungkin Bapak Ibu kan menggunakan HP. Nah, HP kan biasanya mengaktifkan Google Map, mengaktifkan uh, izin untuk menggunakan aplikasi itu kan bisa untuk merekam atau izinkan rekaman itu mempengaruhi ketika kita berbicara kepada seorang, dan itu nanti kita akan disarankan ketika kita membuka aplikasi misalkan Shopee itu kan harus mengizinkan audio, mungkin suara. Nah, itu kemungkinan dia mengambil suara kita agar nantinya ketika membuka Shopee kayak gitu atau platform yang lainnya itu mungkin bisa disarankan disesuaikan dengan itu, karena Bapak Ibu yang menggunakan HP itu sudah sepakat untuk mengaktifkan suara itu. Jadi dia merekam Aktivitas. hasil suara kita. Iya. Memang di semua kalangan, Bapak Ibu. Untuk handphone itu seperti itu. Apalagi handphone yang terbaru-terbaru itu sudah ada yang terkendali. Itu Bu Retno katakan mau membubarkan meeting loh. Tidak, Pak. Saya masih mau Makanya bahas tentang itu Pak Jazuli tadi ya, yang mengatakan futuristik. Ya mungkin kalau media audio itu kan memang seolah-olah dianggap kurang begitu keren ya. Tapi sebenarnya itu sangat berfungsi sekali apalagi untuk anak-anak usia dini. Nah, seperti halnya ini putri saya sendiri. Putri saya sendiri itu tiap malam, dulu waktu masih kecil, itu pasti akan saya putarkan entah itu cerita Nabi atau mungkin murotal seperti yang dilakukan oleh Pak Zainal Abidin tadi. Nah, itu dalam satu media audio, itu ya ada versi audionya, ada versi audio visualnya, itu pasti ada. Nah, itu kalau mau tidur mau apa, itu saya putarkan. Jadi itu tetap bisa masuk ke diri anak saya. Jadi terkadang anak saya sekarang itu suka bercerita dibandingkan teman-temannya yang lain. Jadi dia itu lebih lebih bisa menggabungkan cerita-ceritanya sendiri dari melalui audio-audio yang dia dengarkan saat kecil itu, gitu Pak. Nah, Berarti itu itu secara sebenarnya tidak sadar ya. sebenarnya pertanyaan saya mengarah ke sana sih. Jadi kapan kita tiba-tiba pengen menggunakan media audio gitu? Soalnya kalau di kelas, terutama saya yang konteksnya SMA pelajaran matematika, dikasih audio itu nggak akan mungkin bisa masuk. Nah, bisanya ya tadi seperti pengalamannya Bu Retno ngasih ke anak, terus cerita apa, itu bagus. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Pak. Berarti itu doktrin sejak kecil ya, Bu. Tidak juga sih Pak. Ya suka saja, suka suka. Dan kan dulu kalau saya itu waktu masih kecil, saya itu masih ingat kalau saya kecil dulu itu suka didengarkan dongeng oleh nenek saya. Berhubung saya itu tidak bakat mendongeng, Mbak. Lah, saya mencari cara, oh bagaimana supaya anak saya juga mendengarkan dongeng walaupun tidak lewat saya gitu. Itu ceritanya. Asal usulnya saya perdengarkan media audio tadi. Oke. Siap, terima kasih Bu Retno. Memang ada beberapa materi yang tidak cocok kalau kita menggunakan audio. Kalau matematika itu nggak mungkin kita mendengarkan guru menjelaskan aja nggak paham-paham apa meneh kalau kita mendengarkan audio 8 kali 8 sama dengan 64. Kan tambah pusing anaknya kalau matematika terus kita pakai audio.
Materi Terus integral. iya, terus peta kayak misalnya guru sejarah menjelaskan peta dunia pakai audio tok itu juga tidak bisa, Bu. Ada beberapa materi nggak cocok emang. Tapi kalau di matematika yang di SMP itu saya mendengar ada guru-guru matematika itu juga nyanyi di kelas dengan rumus apa ya? Sinus, kosinus, apa tangan kotangan itu ya. Anak-anak ya menghafalnya lewat lagu itu. Tapi selebihnya saya cuman pas lewat aja mau ke kamar mandi gitu saya dengarkan itu loh. Matematika saya bisa dilagokne toh. Enggak zaman saya dulu enggak ada, karena rumusnya begini ya begini kan gitu. Tapi sekarang ternyata kemajuan yang ada sekarang ini ternyata guru-guru matematika juga bisa membuat lagu-lagu tentang rumus-rumus itu tadi. Itu hanya untuk SMP loh ya. Kalau yang untuk selain itu saya belum tahu juga sih. Yang SD juga belum tahu. Yang SMP yang saya tahu. Oke, terima kasih Bu. Berdasarkan pengalaman saya sih, kalau menggunakan lagu itu untuk menghafal suatu rumus. Tapi kalau dalam konteks matematika, entah itu SD atau mungkin SMP atau SMA, cenderung butuh untuk menalar dengan banyaknya latihan soal yang dibutuhkan. Jadi untuk awal menghafal rumus bagus menggunakan lagu, tapi untuk selanjutnya siswa lebih butuh latihan soal entah itu melalui media audiovisual atau mungkin multimedia interaktif di internet. Oke, sudah cukup, Bu Retno. Monggo teman-teman yang lain masih ada yang perlu ditanyakan? Kayaknya sudah menjelang jam 4. Saya udah puas, cukup enggak tanya lagi. Ye, kalau Saya cukup. sudah nggih monggo Nanti ditutup kalau Pak Herbi. diteruskan itu nanti malah bahas Sampai masa Isa. depan yang kemungkinan akan terjadi nanti ya. Masa depan Nanya yang sedikit. akan terjadi. Nanya Oh, bidang. Kan saya tuh pernah beli, nggak tahu dulu ya, beli permainan anak-anak, ya mungkin e-book mungkin ya. Permainannya itu seperti buku, kayak gini, hanya ada beberapa lembar begitu. Terus di situ kan apa ya? Ada gambar-gambar. Kalau mau binatang ada lembar pertama. Kalau gambar buah misalnya, itu ada pokoknya satu lembar untuk binatang, satu lembar untuk buah, satu lembar untuk apa lagi satu lembar gitu. Nah, itu ketika ditekan itu bunyi. Misalnya saya nekan gambar apel. Nah, audio itu bunyi apel. Apakah itu tergolong audio visual apa audio aja? Mungkin Audio. teman-teman bisa bantu. Matur nuwun. Iya, Bu Indang, menurut saya itu sudah gabungan ya, karena kita kan di situ ada gambar, Iya, ada gambar. gambar. Terus ketika ditekan muncullah suaranya, berarti itu sudah ada gabungan yang menjadikan pembelajaran di sana. Gabungan gambar, Jadi jadi tidak bisa dikategorikan bukan audio saja, ada ya. visualnya, ada visualnya. Iya. Nah, Kalau mau ngambil suaranya berarti audio. Tapi ini kan di satu buku itu ada penjelasan gambarnya ya. Ya. Pokoknya ketika ditekan gitu ya, ditekan alif gitu bunyi alif gitu. Kalau tekan misalnya buah apel gitu gambarnya apel gitu. Jadi tidak bisa dikatakan audio gitu. Aduh. Ada gambarnya, Bu. Monggo Bu Galuh. Oke. J, terima kasih atas Terima kesempatannya. kasih. Nimbrung ikut ini Bu, menambahkan mungkin kalau yang audio saja mungkin yang ini boneka Tafis mungkin ya. Itu bisa dibilang sebagai audio saja mungkin ya. Oh iya, itu suaranya yang terdengar ya. Nggih. Iya.
Kalau yang seperti buku itu kan ada visualnya. Nah, mungkin seperti atau pulpen itu ya, Bu ya. Pulpen yang di ke Al-Qur'an itu kan juga bisa ada bunyinya juga ada. Bentuknya seperti ballpoint. Tapi kalau yang familiar itu memang yang bentuknya boneka tapi bisa seperti tahfiz, surat-surat pendek, setahu saya itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ya, itu alat bantunya. Dan audionya kan tetap terdengar toh, Bu. Jadi itu bisa juga dikatakan kalau apa namanya media audio. Yang apa stick itu toh, Bu? Bukan loh. Yang pulpen stick itu kan, yang diarahkan di Ye, Al-Quran ini toh. ye. Nah, Itu itu sama audionya yang kan, bentuknya boneka itu Pak, kalau ya, setahu saya itu. audionya kan masuk. Dan itu kan alat untuk bantu kan gitu. Seperti artinya sound itu loh, Bu. Sound itu kan alat bantunya. Medianya kan tetap audionya kan tetap didengarkan kan. Nggih, gitu aja nggih. Oke, intinya kan ini audio sangat berguna sekali, baik dari kalangan paling usia anak sejak dini kan sudah mulai Ya, betul. mendengarkan itu termasuk audio juga. Pembelajaran mendengarkan itu kan juga ada di balita-balita itu. Intinya audio akan sangat relevan sekali dari mulai saat ini ke yang akan datang, mungkin juga masih relevan. Oke. Udah Bu Retno, boleh ditutup Bu Retno. Lu jenengan Pak, monggo ditutup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya teman-teman. Semoga perkuliahan hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk siswa-siswi ke depannya dan bisa menjadikan ilmu yang barokah bagi murid-murid ke depannya nanti. Semangat tanpa batas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Izin keluar. Noto